إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Qala Allah Ta'ala aidan awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajali musamma wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah masih diberikan karunia kenikmatan iman, Islam, kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa bersama di masjid ini berjamaah untuk menjalankan sholat Jumat bersama. Tentu sebagai khatib selalu mengingatkan untuk selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimulai oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu bagaimana mempertemukan antara agama, ilmu, dan filsafat. Sebelum kita membicarakan bagaimana mempertemukannya, tentu ada baiknya kita mencoba untuk melihat pengertian-pengertian dari ketiganya ini. Yang pertama, pengertian agama. Agama secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a, tidak, dan gama, yaitu kacau balau. Dan ada juga yang mengatakan bahwa agama berasal dari bahasa Arab, yaitu aqoma, yaitu berarti berdiri, menegakkan, atau melanjutkan. Sedangkan pengertian lebih luas dari agama adalah pedoman hidup manusia yang agar mendapatkan manusia itu keselamatan di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua, pengertian ilmu. Secara etimologis, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan secara umum, ilmu seringkali dipahami sebagai upaya manusia untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan kemampuan rasio, empiri, maupun intuisinya. Kemudian yang ketiga adalah pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata philein, yaitu mencintai, dan sophia, yaitu kebijaksanaan. Sehingga filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologis, filsafat seringkali didefinisikan sebagai upaya untuk menemukan kebenaran secara sistematis, kritis, reflektif, dan radikal. Radikal dalam arti berasal dari kata radix, yaitu sampai kepada akar-akarnya. Sehingga filsafat juga diartikan sebagai berpikir secara mendalam sampai pada akar-akarnya untuk menemukan hakikat segala sesuatu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita merunut dari ketiga definisi tadi, tentu ketiganya memiliki peran masing-masing.
yang tentu sangat berguna dalam kehidupan kita. Agama tentu sangat berguna bagi manusia karena agama memberikan landasan etis, moral, menuntun, mengarahkan kehidupan kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan tidak hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Ilmu tentu sangat berguna bagi kita untuk memahami realitas, memikirkan, bahkan melakukan temuan-temuan dan rekayasa untuk mengatasi persoalan-persoalan dan mempermudah kehidupan manusia. Misal temuan-temuan dalam bidang teknik, kedokteran, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan filsafat? Karena kita melihat ada sementara umat Islam yang menolak filsafat, menganggap haram belajar filsafat. Pertanyaannya adalah, apakah Islam melarang kita berpikir kritis dan mendalam? Apakah Islam tidak menginginkan umatnya untuk lebih bijaksana di dalam kehidupannya? Saya kira jawabannya tentu tidak. Filsafat punya peran untuk mengajak kita berpikir kritis, mendalam, dan juga bijaksana. Dan ini semua diajarkan di dalam Islam. Ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tadi sudah saya bacakan, dan di situ kalau kita merenungkan itu ada 3 unsur sekaligus. Ada unsur agamanya, ada unsur ilmu pengetahuannya, dan ada unsur filsafatnya. Bisa tadi dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Di sini terjemahannya adalah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Di sini sebenarnya 3 unsur itu sekaligus ada di dalam ayat tadi. Kemudian satu surat lagi yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bil qaumi rabbihim lakafirun. Di sini artinya adalah, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Mari kita coba merenungkan ayat ini. Dalam satu kalimat yang disampaikan tadi, mengapa mereka tidak memikirkan kejadian diri mereka? Sebenarnya di sini Allah sedang memantik pikiran kita untuk mengembangkan ilmu. Yang ini kita membutuhkan ilmu kedokteran untuk bisa memikirkan kejadian diri kita. Lalu ayat tadi ada satu kalimat, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Di sini tentu memerlukan ilmu astronomi, fisika, geologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Lalu untuk memahami kalimat tentang tujuan yang benar dalam waktu yang ditentukan, di sini tentu memerlukan kajian ilmu filsafat. Di dalam filsafat ada filsafat ketuhanan. Salah satu yang dibahas dalam filsafat ketuhanan adalah mencari argumen rasional tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul berbagai macam argumentasi. Ada argumentasi teleologis, ada argumentasi kosmologis, ada argumentasi ontologis, ada argumentasi moral. Yang keempat argumentasi tadi itu kita bisa lihat di dalam ayat ini.
argumen kosmologis. Di sini orang merenungkan tentang alam semesta, bagaimana alam begitu teratur dengan kecepatan yang teratur, matahari dengan panasnya yang konstan, bulan yang berotasi dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa secara kosmologis tidak mungkin semua itu terjadi tanpa ada yang mengatur. Dan tentu tidak mungkin alam bisa mengatur dirinya sendiri. Argumen teleologis, mengapa ada matahari, mengapa ada bulan, mengapa ada bumi, ada tumbuhan, ada hewan dan sebagainya. Ini menunjukkan ada argumen teleologis, bahwa semua tadi ada tujuan-tujuan tertentu mengapa Allah menciptakan matahari, mengapa Allah menciptakan bulan, planet-planet dan lain sebagainya. Argumen ontologis menggambarkan bahwa realitas yang ada ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menyebabkannya. Bahkan Einstein pun, seorang yang barangkali tidak begitu sependapat dengan ajaran-ajaran agama, tetapi dia meyakini bahwa ada satu kekuatan yang membuat alam semesta ini bisa teratur. Inilah argumen ontologis, bahwa pasti ada yang maha mengatur, dan itu adalah Allah SWT. Lalu kemudian argumen moral. Tadi kita melihat ya di dalam ayat yang terakhir, wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Yang artinya adalah sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ini kalau kita renungkan secara mendalam, ini mengandung aspek etik yang sangat luar biasa. Bahwa di sini kita diingatkan bahwa kita akan bertemu kepada Zat yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita. Apakah kita menggunakan pikiran kita melihat alam semesta ini sehingga berujung pada keyakinan bahwa Allah itu memang betul-betul ada dan Allah itu maha mengatur, dan itulah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Karena ada sementara manusia yang tidak mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini secara etis ya, tadi kita diminta mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita pada Allah. Lalu kemudian Allah menciptakan alam semesta ini ya dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu sunatullah tadi. Oleh karena itu hal yang menjadi pertimbangan ya untuk perenungan bagi kita ya, karena di sini kita di kampus ya, kita banyak ilmuwan-ilmuwan yang ada di sini dan calon-calon ilmuwan ya. Kita perlu merenungkan juga tentang hal-hal yang selama ini sudah kita lakukan. Kita sudah banyak melakukan berbagai macam rekayasa terhadap tumbuhan, rekayasa terhadap hewan ya, rekayasa terhadap manusia, rekayasa terhadap alam semesta. Di sini sebenarnya kita diminta oleh Allah untuk merenungkan, sebenarnya kita sedang membuat kebaikan, mengembangkan ilmu, atau pada saat yang sama kita sedang merusaknya. Karena bisa jadi orang merasa menemukan sesuatu, teknologi ya, ilmu dan teknologi dengan rekayasanya ini, tapi ternyata begitu banyak dampak-dampak yang dimunculkan dari hasil teman-teman ini. Dalam hal ini sebenarnya secara filosofis tidak dalam rangka untuk menolak perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi marilah ketika kita mengembangkan ilmu dan teknologi, kita memikirkan aspek-aspek yang terkait dengan etika, etika lingkungan, etika manusia, dan etika kita kepada Allah SWT. Bisa jadi Allah sudah menciptakan ini dengan hukum-hukumnya tadi. Ini sekedar perenungan ya. Ketika ada rekayasa terkait dengan buah yang tidak ada bijinya, yang menurut pendapat saya yang awam ini, bahwa Allah menciptakan buah itu ada bijinya.
Tujuannya adalah supaya dengan biji tadi pohon tadi bisa berkembang sendiri. Kemudian ternyata banyak temuan-temuan juga ya, bahwa di dalam biji buah-buahan itu ternyata banyak sekali manfaat-manfaat untuk kesehatan. Ada untuk jantung dan lain sebagainya. Riset banyak sudah dilakukan tentang hal itu. Oleh karena itu ini menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai kita mengembangkan ilmu hanya sekedar untuk memuaskan nafsu keilmiahan kita, tetapi mencoba untuk berpikir secara etis kira-kira 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, temuan-temuan kita itu akan memberikan dampak yang positif atau negatif terhadap alam kita. Ini saya kira ilmu filsafat harus tetap berkembang, tetapi perkembangannya tidak boleh lepas dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak tokoh-tokoh ya, pemikir-pemikir Islam ya. Ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, ada Al-Ghazali. Yang kalau kita melihat mereka itu pribadi yang sangat luar biasa karena memiliki 3 karakter secara bersamaan. Mereka juga seorang ilmuwan, tetapi juga sekaligus seorang filsuf, tetapi juga sekaligus seorang agamawan. Yang ini barangkali langka di era sekarang ya. Kebanyakan orang jadi filsuf ya hanya filsuf. Seorang jadi ilmuwan ya hanya sebagai ilmuwan. Seorang sebagai agamawan juga harus sebagai agamawan. Sehingga dalam banyak kajian 3 pilar inilah yang sebenarnya menjadikan Islam itu pernah menjadi negara yang sangat maju atau umat yang sangat maju, karena mengembangkan sekaligus 3 pilar utama ini. Agama menjadi basis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk menjadi basisnya filsafat. Ilmu pengetahuan teknologi, filsafat tidak boleh lepas dari basis ini. Al-Kindi mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara agama, ilmu dan filsafat. Justru 3-tiganya ini punya metode yang berbeda-beda, kata Ibnu Rus juga. Yang ketiga metode yang berbeda ini satu dengan yang lain saling melengkapi satu dengan yang lain. Metode agama menggunakan metode revelatif, metode dengan cara mengkaji ayat-ayat Allah yang diturunkan oleh Rasulullah SAW ya, di dalam Al-Quran maupun hadisnya. Kemudian ilmu metodenya adalah dengan rasional empirik, dengan cara observasi, eksperimentasi, ya, pengamatan mendalam, ya, sehingga ditemukan hukum-hukum alam tadi, lalu kemudian orang bisa melakukan pemahaman dan rekayasa-rekayasa untuk kepentingan manusia. Filsafat juga demikian. Metode filsafat adalah metode menggunakan pendekatan rasional empirik tetapi reflektif, perenungan mendalam, untuk mencari sebenarnya apa makna di balik semuanya ini. Kenapa Allah menciptakan alam semesta yang begitu rupa? Ini kalau tidak menggunakan pendekatan filsafat, kita kadang-kadang hanya memahami alam semesta ini hanya permukaan saja. Ada hukum-hukum alamnya, tetapi pertanyaan mengenai mengapa Allah menciptakan ini semua, itu tentunya membutuhkan kajian-kajian filosofis. Meskipun ya Ibnu Rus ya menulis tentang Tahut at-Tahafut, yang sebelumnya Al-Ghazali menulis Tahut al-Falasifah. Al-Ghazali mengkritik filsafat, tetapi tidak semua filsafat dia kritik. Karena Al-Ghazali juga membangun filsafat sendiri, membangun logika, membangun etika ya. Yang dikritik oleh Al-Ghazali adalah ketika orang berfilsafat tetapi dia mengabaikan prinsip-prinsip keagamaan, prinsip-prinsip keislaman. Ketika prinsip-prinsip keagamaan keislaman itu tetap dipakai, justru kata Al-Ghazali, Ibnu Rus, Al-Kindi dan sebagainya, itu sangat diperlukan untuk memahami tentang agama. Bahasa agama itu bukan bahasa biasa. Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Al-Quran itu butuh perenungan yang mendalam, bahkan butuh pengkajian yang mendalam untuk memahami bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sudah tidak saatnya lagi barangkali kita memahami secara salah tentang 3 hal ini. Justru 3 hal ini ketika kita bersama-sama bisa kita kembangkan,
Justru disitulah kita akan bisa mengungkap realitas alam semesta ini, kita mengembangkan, mengeksplorasi, tetapi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai filosofis yang selalu mempertanyakan tentang etika, tentang estetika, tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai lingkungan dan sebagainya, ini secara bersama-sama harus bisa dilaksanakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita kembali mencoba merenungkan tentang apa yang sudah diberikan Allah pada kita, yaitu berupa agama, berupa ilmu, berupa filsafat yang semuanya mengandung metode-metode yang sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Agama digunakan untuk mendasari kehidupan kita, menjadi pedoman kita, hidup kita di dunia dan akhirat supaya selamat kedua-duanya. Ilmu kita gunakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi, sekaligus juga memahami tentang realitas alam semesta ini. Tetapi filsafat juga kita diminta untuk bijaksana di dalam kita menggunakan agama maupun filsafat. Tanpa kebijaksanaan, agama pun bisa merusak. Kita tahu teroris itu juga menggunakan dalil-dalil agama. Orang yang melakukan peperangan, perseteruan, konflik, ada juga yang menggunakan dalil-dalil agama. Sehingga kita perlu memahami agama secara lebih komprehensif, secara lebih luas, secara lebih bijak. Demikian pula ilmu. Ilmu bisa membantu kehidupan kita, tetapi ilmu juga bisa menghancurkan diri kita. Kajian-kajian yang modern sekarang ya, tentang adanya robotik, adanya AI dan sebagainya, di satu sisi menunjukkan kemajuan, membantu kita semuanya, tetapi ada juga sisi-sisi negatif yang muncul dari perkembangan itu. Oleh karena itu, tiga hal ini tentunya harus kita bersama-sama ya, kita sinergikan, kita integrasikan di dalam rangka ya, kita ingin mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya min wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan minal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma afin alaina fi syaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zid qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas samiul du'a. Allahumma aghnina bil ilmi wa zajina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jazzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhli wa na'udzubika min ghibati dini wa qahri rijal. Rabbi filana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah.
Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.